Nita Septriani Antonita Tanune, absen 19. Perkenalkan, nama saya Khadijah Purnama Lestari N, absen 20. Dan ada pun beberapa teman kami, yaitu ada Ibu Tu Agus Hendra Purwaka, absen 15, Ibu Tu Yogi Dananjaya, absen 16, dan Kadek Nisa Wulandari, absen 21. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jovita. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang diorama daur biogeokimia. Nah, sebelum itu izinkan kami menjelaskan apa itu daur biogeokimia. Daur biogeokimia merupakan daur senyawa kimia atau daur materi yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik yang melibatkan reaksi kimia dalam lingkungan abiotik selama daur ini berlangsung. Nah, adapun pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang daur fosfor. Daur fosfor di alam terdapat dua bentuk, yaitu senyawa fosfat organik pada tumbuhan dan hewan dan senyawa fosfat anorganik pada air dan tanah. Fosfat organik berasal dari hewan dan tumbuhan yang telah mati yang diuraikan oleh dekomposer pengurai menjadi fosfat anorganik. Sementara itu, fosfat anorganik yang terlarut dalam air tanah atau air laut akan terkikis dan mengendap di sedimen laut. Oleh karena itu, fosfat anorganik banyak berwarna. Adapun beberapa tahapan dalam daur fosfor. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan daur atau siklus fosfor. Yang pertama, dimulai dari sini. Ini merupakan sebuah batuan, yaitu sebuah batuan atau sedimentasi. Dalam batuan ini terdapat fosfor. Kemudian fosfor yang ada di dalam batuan ini akan mengalami pelapukan batuan, yang kemudian akan melepaskan ion fosfat dan akhirnya terdistribusi ke dalam tanah dan ke dalam air. Kemudian tanaman mengambil fosfat organik dari tanah. Nah, tanaman ini adalah makanan yang dikonsumsi oleh hewan. Begitu berada di tumbuhan dan hewan atau organisme lainnya, fosfat dimasukkan ke dalam molekul organik seperti DNA. Lalu, ketika hewan dan tumbuhan itu mati, terjadi dekomposisi, yaitu ketika tanaman dan hewan mati, dia membusuk dan fosfat organik dikembalikan ke dalam tanah yang diuraikan oleh jamur. Fosfat yang terdapat dalam tanah kemudian disalurkan kembali menuju lautan dan masuk ke dalam sedimentasi. Begitulah siklus fosfat ini terus berulang-ulang, dari sedimentasi, mengalami pelapukan, kemudian masuk ke tanah, ke air, kemudian diserap oleh tanaman dikonsumsi oleh hewan. Ketika hewan dan tanaman tersebut mati, kemudian diuraikan lagi. Kemudian fosfat tersebut yang terdapat pada hewan dan tanaman yang mati yang telah terurai, kemudian kembali lagi disalurkan ke dalam air dan menuju ke sedimentasi. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata yang disengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan para pesan. Santi.